Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pertemuan kita yang ketiga, ya, pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga metodologi penelitian satu. Hari ini kuliahnya kita sinkronus, jadi silahkan kalian akses video ini, boleh di jam kuliah, boleh jam setelah kuliah, pokoknya silahkan akses di mana kalian punya waktu untuk aksesnya ya. Jangan lupa untuk tapi tetap jangan lupa untuk absen di Google Classroom, di jadwal kalian masing-masing. Kalau kelas B di 7.50 dan kelas C di jam 11.10 ya. Jadi silakan absen di Google Classroom. Nanti juga mungkin akan ada tugas, jadi silakan cek Google Classroom tugasnya seperti apa ya. Oke. Hari ini kita akan membahas etika dalam penelitian perilaku, dalam behavioral research method ya. Jadi etika dalam metode penelitian perilaku. Jadi ada sebuah contoh, ada sebuah contoh eksperimen namanya Milgram's Obedience Experiment. Itu ada filmnya, namanya judul filmnya Experimenter. Nanti kalau apa namanya mungkin kita bisa nonton. Karena kalau nonton bareng di Zoom tuh apakah pasti akan menyedot kuota banget ya. Jadi mungkin teman-teman bisa nonton masing-masing di rumah, di kosan, dimanapun di tempat masing-masing. Jadi namanya filmnya Experimenter, dia cerita tentang Milgram Obedience Experiment. Gimana sih eksperimennya? Jadi eksperimennya itu Milgram ini dia cari orang, untuk ikut eksperimen dia, ditawarin, terus akhirnya dia orang-orang ini partisipannya datang ke suatu lab, ya. Di lab ini tuh ada semacam mesin, jadi ada mesin, terus ada kayak pokoknya settingannya lab banget lah gitu. Terus di situ ada confederate namanya. Pokoknya confederate itu kayak asisten penelitian. Nah, asisten penelitian ini tapi eh, tidak diceritakan ke partisipan bahwa dia tuh asisten penelitian gitu. Jadi seolah-olah dia menyamar jadi partisipan juga, seolah gitulah. Nah, terus si partisipan yang asli nih ya, subjek penelitian yang asli, diceritakan bahwa waktu itu obedience ini gitu ya. Obedience itu kan kepatuhan, nurut atau enggak itu obedience. Dia bilang bahwa nanti itu ada dua peran, ada yang peran jadi guru, ada yang peran jadi murid. Guru itu harus memberikan hukuman ketika muridnya nggak obey, nggak nurut sama gurunya. Jadi gitu. Atau kalau muridnya memberikan jawaban yang salah, maka gurunya harus memberikan hukuman. Seolah gitu. Nah, terus siapa yang jadi guru, siapa yang jadi murid, itu diundi. Tapi undiannya itu pasti menjadikan si partisipan atau subjek penelitian itu jadi guru, gitu. Jadi si teachernya. Sedangkan si confederate tadi, asisten penelitian itu pasti jadi murid. Nah, setelah diundi, mereka akhirnya datang, dibawa ke depan sebuah mesin. Jadi mesin itu ada beberapa tuas. Jadi tuas ini fungsinya buat apa? Tuas ini fungsinya untuk mengalirkan listrik ke tubuh si murid, gitu, ke si tubuh si confederate. Jadi muridnya nanti yang confederate itu disuruh duduk di sebuah kursi, lalu dipasangin alat-alat. Jadi kalau misalnya tuas itu dinyalakan, maka dia akan terkena sengatan listrik. Tuasnya ada beberapa, ada pokoknya ada beberapa, ada banyak. Jadi dari awalnya 15 volt sampai 450 volt. Jadi pokoknya ada beberapa volt gitu. Nah, nanti akan
si murid ini akan diberi pertanyaan. Kalau misalnya jawabannya salah, maka gurunya itu harus menyalakan tuas untuk menyetrum si murid. Karena itu berupa hukuman karena jawabannya salah. Nah, terus si siapa? Penelitinya itu nanti dia mendampingi si subjek penelitian yang asli untuk tetap menjalankan tugasnya. Jadi singkat cerita penelitiannya dimulai, eksperimennya dimulai, terus ketika eksperimennya dimulai, sebetulnya si Confederate di kursi itu tidak teraliri listrik. Jadi nggak ada listrik yang mengalir. Tuasnya yang manapun dinyalain Confederate itu tidak akan tersetrum. Singkat cerita dikasih semua udah di posisi masing-masing. Confederate-nya udah duduk di kursi listrik. Subjek partisipan penelitiannya udah di depan mesin listriknya itu beserta si peneliti. Akhirnya peneliti ngasih satu pertanyaan dan jawabannya salah. Maka partisipan diperintahkan untuk menekan tuas yang pertama yang 15 volt tegangannya. Ketika di tuas itu ditekan atau dipindahkan posisinya, maka si Confederate itu acting gitu, seolah-olah dia tuh kesetrum. Akhirnya, udah disetrum sekali, terus dikasih pertanyaan kedua, kalau salah lagi, maka dia harus naik voltnya, dia 15 jadi ke 30. Salah lagi naik terus. Pokoknya setiap salah, tuasnya itu pindah gitu. Semakin banyak salah, semakin tinggi listrik tegangan yang disetrumkan ke si Confederate. Ketika semakin tinggi listriknya, si Confederate itu actingnya semakin menjadi-jadi lah gitu ya, semakin lebay gitu. Jadi kayak, wow, udah benar-benar meronta-ronta kayak kesetrum beneran gitu. Nah, di situ banyak nanti akan ada psikologisnya tuh ya, si partisipan tuh merasa udah nggak tega gitu nyetrum si Confederate ya, si asisten penelitian. Tapi akhirnya karena didorong terus sama penelitinya, akhirnya dia tetap melakukan itu sampai ke bagian listrik yang paling tinggi. Intinya gitu menurutnya. Di situ sebetulnya kan penelitiannya seolah-olah subjek penelitiannya itu si Confederate itu yang duduk di kursi listrik. Padahal subjek penelitian itu orang yang menggerakkan tuas listrik. Itu salah satu eksperimen dari Milgram. Nah, pertanyaannya adalah ketika, jadi di situ menimbulkan teori lah, atau pertanyaan, gimana sih sebetulnya dinamika seorang menuruti perintah, misalnya kayak tentara misalnya, atau karena kejadian Holocaust Nazi dan lain-lain. Apakah memang semua tentara itu memang tidak punya perikemanusiaan? Atau jangan-jangan ya karena faktor ability itu karena tadi ditekan terus ada peneliti, akhirnya dia tetap melakukan walaupun hati nuraninya misalnya merasa nggak tega terhadap si Confederate yang kesetrum betul. Tapi intinya adalah kalau misalnya eksperimen ini dilakukan tanpa etika psikologi, maka ini akan menimbulkan dampak-dampak setelah penelitiannya. Kayak apakah yakin partisipan yang tadi nyetrumin itu dia tidak merasa trauma, tidak merasa pulang dari situ tidak merasa bersalah dan lain-lain. Nah, di situ pentingnya ada etika penelitian, khususnya di penelitian supaya ketika kita melakukan penelitian itu tidak memberikan dampak fisiologis negatif ya, dampak negatif fisiologis maupun dampak negatif psikologis. Untuk Milgram ini, nama filmnya Experimenter, The Stanley Milgram Story, yang mainnya Peter Sarsgaard dan Winona Ryder. Saya mau teman-teman nonton filmnya. Terus setelah kalian tonton, mungkin akan ada perbedaan pemahaman dengan yang saya ceritain barusan. Kalian tonton filmnya, terus kalian ceritakan kembali sebetulnya eksperimen Stanley Milgram ini seperti apa.
Nah, sebenarnya kalau bicara tentang eksperimen itu banyak banget film psikologi, contohnya Experimenter ini atau Prisoner atau apa lagi, Stanford Prison Experiment gitu. Ini kan saya cari filmnya. Experimenter ini nanti akan, mudah-mudahan saya bisa dapat filmnya sehingga bisa saya upload ya, teman-teman download aja. Tapi kalau mau streaming juga boleh. Nanti saya upload di mungkin di video Facebook. Nanti kalian bisa upload. Kalian mungkin, jadi kayak bikin bukan resensi sih, tapi kalian tonton filmnya, terus kalian ceritakan eksperimennya seperti apa, prosedurnya gimana, awalnya gimana sampai akhirnya gimana, yang kalian tonton. Ya, ini tugas pertama dikumpulin nanti minggu depan sebelum jam kuliah. Karena ada apa namanya kekhawatiran terhadap efek negatif secara psikis dan fisiologis, maka ada beberapa aturan-aturan ya untuk mengikat gimana sebuah penelitian itu harus dilakukan. Nah, yang pertama, kalau sejarahnya pertama itu ada di setelah Perang Dunia Kedua, karena Perang Dunia Kedua itu katanya berdasarkan sejarah, itu Nazi itu, ilmuwan Nazi itu sering melakukan penelitian yang tidak manusiawi, gitu. Jadi penelitian langsung terhadap manusia dan lain-lain. Maka keluar namanya Nuremberg Code. Jadi di sini ada 10 poin itu mengatur gimana kita melakukan penelitian. Itu biasanya penelitiannya sifatnya riset medis gitu. Di tahun 64 gitu ada namanya Declaration of Helsinki. Jadi Declaration of Helsinki itu bilang bahwa kalau misalnya, khususnya awalnya sih ketika bilang eksperimen itu umumnya pada di ilmu medis ya. Jadi Declaration of Helsinki bilang kalau kita bikin riset itu kita harus publis ke apa namanya, harus publis ke halayak ramai, dan yang publishernya itu harus memastikan bahwa papernya ini sesuai dengan Declaration of Helsinki. Karena seiring berkembangnya psikologi, ya itu tahun berapa, 64, terus ada kasus Milgram, terus psikologi makin ramai, akhirnya ada rules yang mengatur penelitian, khususnya penelitian dari perilaku, namanya Belmont Report. Nah, Belmont Report itu ada 3 poin. Yang pertama itu poin pertama itu sifatnya dia harus beneficence. Beneficence itu arti atau kata awalnya dari benefit. Benefit itu keuntungan. Jadi penelitian ini tuh harus banyak untungnya, dan memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko. Kalau bahasa kitanya itu harus lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya gitu. Kalau kita bikin penelitian. Terus harus respect for person. Kita harus respect terhadap prinsip-prinsip otonomi gitu. Jadi kita nggak ngatur orangnya harus apa, tapi memang natural ketika seorang subjek penelitian atau partisipan penelitian itu melakukan apa. Autonomi aja alami dia seperti apa. Ya, kalau misalnya teman-teman nanti ke depannya atau mungkin udah pernah ada kata-kata, biasanya kalau kata-kata di penelitian atau di psikotes, tidak ada jawaban benar salah dalam tes ini. Silahkan jawab sesuai dengan, silahkan jawab atau silahkan pilih jawaban yang paling menggambarkan diri Anda. Itu salah satu contoh penekanan otonomi. Yang ketiga itu justice. Jadi justice itu keadilan. Jadi siapapun yang ikut itu harus dapat benefit yang sama, harus dapat resiko yang sama juga. Jadi nggak ada yang untung-untung, yang rugi. Itu si Belmont Report, ada 3 poin. Selanjutnya secara modern kita tuh pakai namanya APA Ethics Code atau kode etik APA, kode etik American Psychological Association. Jadi kalau misalnya
Saya tahu teman-teman lagi ngambil kode etik psikologi. Jadi itu yang kita pakai, kode etik psikologi itu mungkin kalau di kita itu basicnya yang mengeluarkan tuh HIMSI, tapi secara internasional biasanya mungkin even HIMSI pun itu mengacu pada APA. Secara internasional biasanya acunya apapun penulisan, etika penelitian, etika psikolog itu mengacu ke APA. Nah, APA, Ethics Code, ini ada 10 poin. Ada 5 poin. 10, kenapa ya 10? Jadi APA sendiri itu ada 5 poin. Apa aja poin? Yang pertama dia itu prinsip atau poin pertama itu harus beneficent dan non-maleficent. Sama kayak tadi si Belmont Report, dia harus banyak keuntungannya, dan kalau bisa nggak ada kerugiannya gitu. Kalaupun ada, harus diminimalisir. Jadi resiko-resikonya harus sangat diminimalisir. Yang kedua, itu ada fidelity dan responsibility. Fidelity itu kepercayaan. Jadi ketika misalnya kita sebagai seorang ahli psikologi melakukan penelitian psikologi, kita harus percaya terhadap partisipan kita, terhadap subjek penelitian kita. Dan kalau misalnya subjek penelitian ini kita ambil dari suatu komunitas, misalnya saya meneliti anak SMA, atau misalnya saya meneliti ranah pendidikan, maka penelitian saya harus bertanggung jawab terhadap ranah pendidikan. Nggak boleh, kenapa? Tanggung jawabnya seperti apa? Tanggung jawabnya ada di prinsip ketujuh, harus berintegritas, hasilnya harus jujur, harus ada kejujuran. Terus nggak melakukan plagiarisme, tidak melakukan cheating, tidak melakukan manipulasi data. Prinsip ketiganya. Ya. Prinsip keempat itu justice, sama kayak tadi si Belmont Report. Adanya keadilan, terhadap partisipan, dan ada juga keadilan terhadap orang lain yang mau mengakses dan mendapatkan keuntungan dari hasil penelitian kita. Jadi jangan misalnya kita bikin penelitian ya cuma orang UNIBI aja yang boleh tahu gitu. Kalau orang lain nggak boleh tahu, itu nggak boleh kayak gitu. Kalau misalnya menurut APA, kode etik APA, kita melakukan penelitian itu harus ada justice. Semua orang fair sama boleh tahu apa manfaatnya penelitian kita, kerugiannya juga orang harus tahu. Partisipan juga kita memperlakukannya harus fair sama. Yang kelima, itu harus respect for people's right and dignity. Jadi harus mempunyai respect terhadap hak-hak orang lain dan harga diri orang lain. Jadi misalnya ketika kita ngambil data, ada kan misalnya kayak contoh misalnya paling simpel aja pendapatan, misalnya, tingkat pendapatan ini kita harus jaga gitu, nggak boleh disalahgunakan, disebar-sebar, bahwa oh sini tingkat pendapatannya segini, oh sini tingkat pendapatannya segitu. Atau misalnya kita melakukan penelitian yang sensitif, misalnya punya permasalahan dengan orang tua, misalnya, atau punya trauma di masa kecil, itu kita harus menjaga privasi orang itu, menjaga harga diri orang itu, boleh. Jadi kita jaga kerahasiaannya. Itu prinsip kelima, respect for people rights and dignity. Nah, gimana sih supaya tahu gitu ya, manfaat kita, penelitian kita tuh lebih banyak dari mudaratnya apa enggak? Itu ada namanya risk benefit analysis. Gitu. Jadi untuk menilai seberapa banyak manfaat penelitian kita dan seberapa banyak resikonya. Nanti kalau udah dianalisis, maka kita bisa mempush manfaatnya, atau kita bisa mengurangi apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi resiko-resiko dari penelitian yang kita lakukan. Nah, resiko ini dalam penelitian perilaku apa aja sih? Ada yang sifatnya physical harm atau sifatnya berbahaya secara fisik. Ada juga yang sifatnya berbahaya secara psikologis, tadi udah dibahas. Jadi kalau fisik tuh misalnya gini, saya mau meneliti pengaruh suara bising misalnya terhadap stres misalnya. Terus saya putar suara bising sehingga itu merusak misalnya pendengaran si
partisipan, maka itu punya resiko physical harm. Atau misalnya suhu ruangan yang sangat panas itu mempengaruhi konsentrasi misalnya. Tapi karena terlalu panas atau terlalu dingin sehingga terjadi hipertermia atau hipotermia misalnya, itu maka akan menjadi physical harm. Contoh physical harm. Selain itu ada juga psychologist harm. Jadi ada risiko-risiko yang sifatnya psikologis seperti stres dan distress. Kayak misalnya tadi ketika Milgram itu dia tahu dia harus memberikan hukuman terhadap si Confederate dengan menyetrumnya, apalagi si Confederate udah teriak-teriak kesakitan karena disetrum, jadi itu menimbulkan stres, jadi itu menimbulkan rasa bersalah setelah melakukan penelitian, setelah ikut penelitian itu, atau mungkin rasa bersalah, rasa berdosa, atau bahkan sampai ke trauma gitu terhadap teriakan-teriakan dari si Confederate. Itu contoh dari risiko psikologis. Atau misalnya apalagi contoh risiko psikologis. Nah itu jadi tugas yang kedua ya. Jadi kalian pikirkan misalnya kira-kira apalagi risiko-risiko dalam penelitian yang sifatnya fisikal dan sifatnya psikologis. Masing-masing 2 aja deh, nggak usah banyak-banyak ya. Jadi fisikal 2, psikologis 2. Gimana kalian pengen tahu resikonya? Ini caranya ya tentu saja kalian harus cari penelitiannya. Kalian cari penelitiannya di Google, penelitian-penelitian apa yang ternyata berbahaya untuk fisikal dan berbahaya untuk psikologis. Ya, itu tugas yang kedua. Yang ketiga ada juga resiko terhadap kerahasiaan data atau privasi seseorang. Misalnya kalau kerahasiaan data tuh kayak misalnya nomor handphone, email, nama, pekerjaan, sekolah di mana gitu. Itu kan kerahasiaan data. Ada orang-orang yang tidak mau itu diketahui oleh orang lain. Atau misalnya kalau di negara-negara lain misalnya kayak agama, kita tanya agamanya apa. Orang nggak mau mengungkapkan agamanya apa gitu. Kalau di Indonesia kan umum mengungkapkan agamanya apa. Tapi di negara lain mungkin itu tidak umum gitu. Dan ketika kita tanya itu mereka akan merasa itu resiko bahwa agama itu atau misalnya data-data mereka, email, nomor telepon itu bisa bocor gitu. Termasuk resiko dari penelitian. Atau privacy. Privacy itu misalnya ketika kita melakukan penelitian yang mengganggu privasinya gitu, misalnya kayak contohnya adalah kalau misalnya psikologi sih rasanya kan nggak akan ini privasi ya, kayak misalnya karena kita pakai kuesioner misalnya atau observasi pekerjaan itu tidak akan ini privasi. Tapi kalau misalnya sampai kita ikutin bahwa misalnya berapa kali seorang pekerja ini ke kamar mandi dan di kamar mandinya ngapain gitu, sering-sering, kalau misalnya sering-sering banget di kamar mandinya ngapain, berarti itu udah menyentuh resiko privacy gitu. Itu yang harus diminimalisir. Nah terus ketika kita bikin penelitian karena tadi misalnya ada kekhawatiran dari partisipan tentang resiko-resiko kayak privacy data, privacy kehidupannya atau kerahasiaan data, gimana sih biar partisipan tuh merasa aman dan merasa nyaman ketika ikut penelitian kita, itu kita harus menyediakan informed consent namanya. Informed consent itu sebuah form, kayak sebuah formulir, sebuah keterangan gitu ya, sebuah berkas lah ya, file, kita bilang apa aja tujuan dari penelitian ini, terus prosedurnya akan seperti apa, berapa lama prosedurnya, terus resiko dan manfaat apa yang akan didapat, ada kompensasi atau enggak. Kompensasi itu jadi kalau kita melakukan penelitian biasanya kita apakah ngasih hadiah. Jadi kalau misalnya ada yang ditanya ikut partisipan kita kasih pulpen atau kita kasih permen, itu kompensasi. Atau misalnya kalau ikut penelitian maka nanti punya kesempatan ikut undian
undiannya dapat voucher, dapat GoPay misalnya, atau dapat voucher belanja misalnya, itu compensation. Terus kita juga bilang bahwa data ini akan dijaga kerahasiaannya, terus kita juga nggak bisa memaksakan bahwa dia kalau ikut ya harus ikut gitu, nggak boleh berhenti di tengah-tengah. Dan informed consent kita harus bilang kayak gitu. Jadi ini sukarela, dan kalau misalnya di tengah-tengah berubah pikiran nggak mau melanjutkan, itu diperbolehkan. Psikolog itu harus seperti itu sebetulnya ketika kita bikin riset. Lalu yang terakhir itu kita harus menyediakan kontak kita, kontak informasi berupa email atau nomor WA ketika ada yang ingin ditanyakan. Kayak gimana inform consent, nanti saya akan share, nggak usah nanti, sekarang aja ya. Jadi saya akan share contoh inform consent. Nah, ini contoh inform consent, saya minum dulu. Ini contoh inform consent penelitian yang saya lakukan ketika saya kuliah. Di waktu kuliah S2, mau nulis tesis, itu kita diwajibkan bikin inform consent. Jadi kalau di tempat kuliah saya di S2 di UI itu sangat ketat terkait ini, terkait kode etik. Mungkin di kampus lain pun sama ya, kode etiknya ketat. Jadi harus bikin inform consent. Kita juga mestinya teman-teman yang nulis skripsi kita biasakan harus bikin inform consent supaya terbiasa. Kalau nanti udah lulus dari sini, kalian mau jadi peneliti, kalian mau kuliah lagi S2, itu udah biasa bikin seperti ini. Jadi contoh inform consent yang teman-teman lihat di layar videonya. Jadi saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Ilhamdal Junjunan, SPC, mahasiswa program Magister Sains Psikologi Industri dan Organisasi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Ini waktu mahasiswa ya, jadi masih mahasiswa. Jadi pertama kita kenalkan dulu kita siapa, terus kita paparkan tujuan penelitiannya apa. Dalam kesempatan ini saya bermaksud melakukan penelitian mengenai perilaku konsumen dalam generasi milenial. Sebetulnya ketika kita memaparkan tujuan penelitian itu jangan terlalu spesifik, karena kalau terlalu spesifik nanti ada ada kecenderungan partisipan itu akan mengikuti tujuan penelitiannya gitu. Nah, tujuan penelitian itu harus sifatnya umum aja gitu, tapi jangan terlalu random juga gitu. Benar-benar ya kayak ini perilaku konsumen dalam generasi milenial. Jadi penelitian itu saya neliti brand personality, jadi personality barang. Jadi saya nggak spesifik saya bilang brand personality dan lain-lain, tapi saya bilang hanya perilaku konsumen bagi generasi milenial. Waktu itu partisipannya generasi milenial, kelahiran 86 sampai kelahiran 96. Itu teman-teman milenial atau kolonial atau udah generation Z gitu. Kalau teori maksudnya udah Gen Z, bukan milenial lagi ya. Oke, jadi ini tujuannya ya. Dalam kesempatan saya bermaksud melakukan penelitian mengenai perilaku konsumen dalam generasi milenial. Terus penelitian ini dilakukan sebagai tahap akhir dalam penyelesaian studi Magister Science di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Juga tujuannya kan disebutin, ada tujuan penelitian, ada tujuan secara spesifik ya, tujuan pendidikannya ini untuk beresin kuliah saya waktu itu. Terus saya mengharapkan kesediaan Anda untuk menjadi responden dalam penelitian ini. Anda akan diminta untuk mengisi kuesioner. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kuesioner ini kurang lebih 15 menit. Jadi apa yang harus dilakukan itu dipaparkan misalnya. Kalau misalnya bikin eksperimen, Anda nanti diminta kesediaannya untuk mengikuti eksperimen, bla 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 bla, waktunya berapa lama. Masuk ke paragraf berikutnya, sebagai tanda terima kasih dari kami atas kesediaan Anda untuk mengikuti penelitian ini, Anda akan berkesempatan meroleh voucher belanja sebesar Rp50.000 yang dapat digunakan di tenan-tenan MAP. MAP itu sebuah perusahaan, kalau teman-teman mungkin ada yang tahu ya, atau mungkin kalau ada yang nggak tahu, MAP itu perusahaan dia
yang megang beberapa brand fashion dan brand makanan. Jadi kayak MAP itu yang megang, kalau nggak salah ya, Starbucks juga dipegang oleh MAP, Domino Pizza, Zara, terus Martin, terus Planet Sport, terus apa lagi? Apa itu? Itulah ya, Essex, Onitsuka Tiger dan lain-lain. Jadi MAP yang punya brand. Kenapa ini waktu itu pakai MAP? Karena ini bicara tentang perilaku konsumen. Jadi kita pakai brand konsumen. Dan waktu itu belum terlalu ramai Gojek gitu ya. Waktu itu ini tahun 2000 udah ramai, udah ada sih, tapi belum semasif seperti sekarang. Ini tahun 2017-an. Dan ramai juga tapi. Oke. Terus semua informasi yang Anda berikan dalam penelitian ini akan diolah untuk kepentingan penelitian dan akan kami jamin kerahasiaan. Itu kita bicara tentang confidentiality. Keterlibatan dalam penelitian ini bersifat sukarela, sehingga Anda berhak untuk tidak mengikuti kegiatan penelitian ini sama sekali, membatalkan keikutsertaan Anda dalam penelitian ini, atau melarang data dan informasi yang Anda berikan, yang telah Anda berikan untuk digunakan dalam penelitian ini. Jadi kita bilang bahwa kalian boleh nggak ikut, kalian boleh membatalkan, atau kalian udah submit semua datanya, terus kalian tiba-tiba bilang, saya nggak mau data saya dipakai untuk penelitian ini. Itu harus dikotakkan, itu harus seperti itu. Apabila ada informasi yang kurang jelas atau ada pertanyaan, Anda dapat hubungi saya dengan junjungan di nomor 0856 yang lama 417861 atau email ilham.ng58@gmail.com. Kita dapat menghubungi pembimbing penelitian di bawah ini. Jadi itu inform konsen. Ya. Jadi adanya tujuan penelitian, ini nah ini tujuan penelitian. Ada juga prosedur dan waktu. Kalau di sini risiko, kalau risiko sih nggak ada di sini karena memang saya rasa ketika kita bicara perilaku konsumen tidak ada risiko yang didapat, tapi mungkin kelemahannya ini kita nggak menuliskan benefit yang didapat untuk si partisipan. Compensation, ini compensation di sini, ya. Terus kerahasiaan, confidentiality, dan apa namanya, keterjaminan. Kalau misalnya untuk ikut berpartisipasi atau membatalkan partisipasiannya, gitu. Ya, dan kontak informasi. Maksudnya ini hampir lengkap. Gitu. Ini contoh inform konsen. Nah, kedepannya mungkin akan lebih baik ketika kita apa namanya, mungkin bila teman-teman skripsi, biasanya kita wajibin bikin presentasi supaya kita terlatih untuk melakukan penelitian sesuai dengan etika. Saya boleh tanya juga mungkin kalau di mata kuliah etika kode etik psikologi, gitu, boleh apakah ini memang betul masuk kode etik psikologi atau tidak. Inform consent itu intinya juga ada ketika kita bikin penelitian juga yang berhubungan dengan inform consent. Jadi kalau kalian bikin di Google Form itu kan ada pilihan wajib diisi atau enggak. Sebenarnya kalau pertanyaan itu boleh atau misalnya kita nggak boleh mewajibkan isi. Ya biarin aja gitu. Dia mau ngisi ya isi, kalau nggak mau ngisi nggak mau isi. Itu kita mensupport apa namanya, ide manusia atau ide partisipan itu seorang yang otonom. Kita menghargai otonomi si partisipan. Kalau dia mau isi ya silakan isi. Pertanyaan. Kalau nggak mau isi nggak boleh. Nah, kalau nggak mau isi ya udah nggak usah isi. Jadi kalau kalian bikin penelitian akan lebih baik kalau wajib isinya itu dihilangkan. Ya. Terus
Nah, yang tadi ketika saya bilang bahwa tujuan penelitian itu nggak harus secara gamblang dijelasin kayak kalian bikin laporan psikologi atau kalian bikin skripsi atau proposal skripsi. Tujuan umum aja kayak tadi kalau di sini kan bermaksud melakukan penelitian mengenai perilaku konsumen dalam generasi milenial. Saya nggak jelasin bahwa melakukan penelitian mengenai atau ingin tahu tentang pengaruh brand personality terhadap niat membeli produk bla 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 bla. Kan nanti kalau kayak gitu, misalnya brand personality, jelas aja ya. Jadi brand personality itu teori yang bilang bahwa produk itu punya personality. Produk itu punya kepribadian. Apa kepribadian? Kepribadian itu disesuaikan dengan segmen pasarnya. Jadi kalau misalnya Wardah misalnya, Wardah kan awalnya segmennya untuk muslimah, dia pakai iklannya juga iklannya berhijab, muslimah. Itu nanti mungkin seiring perkembangan zaman, sekarang dia Taiwannya kan berubah, hanya buat kerudung, hijab. Dan kalau berhijab juga banyak aja pakai. Iklannya juga ada yang berhijab, ada yang kecil. Atau misalnya kalau dibandingkan, saya ambil contoh misalnya jam tangan itu termasuk produk yang personality. Kayak jam tangan fosil, misalnya G-Shock, itu personality. G-Shock itu digambarkan masuk itu kayak satu ada iklan dulu ya waktu itu setahun yang lalu lah ada 2 buah iklan handphone, jadi saya tertarik cerita isi. Jadi satu itu sebuah handphone, dibilang lokal sih nggak lokal ya, dia handphone impor, tapi memang dia punya pabrik di sini. Dan brandnya juga Indonesia tuh, brand dia di Indonesia tuh punya otonomi untuk ngatur produknya sendiri. Itu brand X sebenarnya. Yang satu lagi, brand Y, dia sama, produk impor. Dia katanya termasuk handphone Android terlaku sedunia. Dan itu merupakan saingan besarnya Apple. Jadi, ada produk X dan produk Y. Saya menyebut merek, cuma nanti pakai ada HP X, ada HP Y. HP X ini iklannya itu artis Indonesia. Dan Indonesia di Amerika jadi selebriti. Ya, untuk acara artis, untuk acara kita, party dan lain-lain. HP-Y ini cerita ini bahwa yang pakai itu perempuan guru TK. Terus daerahnya itu dia daerah di Eropa, Amerika gitu, di barat gitu ya, syuting memang istilahnya gue di barat, gitu. Terus bukan daerah-daerah kota, bukan kota lah, jadi daerahnya daerah rural gitu, daerah perkampungan ya pada waktu itu. Ya kalau di kita kampung lah gitu, jadi bukan di kotanya, gitu. Dia guru TK, terus kayak seolah-olah ya hidupnya simpel, kesederhanaan, tapi HP-nya canggih, gitulah kurang lebih kayak gitu. Itu kan mengejar personality yang berbeda gitu. Kalau misalnya antara HPX dengan itu, kalau orang yang sangat Indonesia banget gitu, terus senang jadi pusat perhatian, senang bergaul dengan orang banyak, akan punya HPX. Tapi kalau misalnya orang yang sangat kesederhanaan, tapi dengan segala kemudahan, jadi si produk itu digambarkan punya personality. Nah, kita sebagai manusia yang punya personality
itu personality. Kita akan memilih produk yang personality sesuai dengan kita. Dulu gitu. Di kuliah konsumen, tapi intinya ceritanya kayak gitu. Nah, itu kan saya nggak tuliskan itu di informasi, saya tuliskan di umumnya aja. Konsumen dalam tulisannya. Penulisan yang nggak umum ini atau yang penulisan yang sifatnya umum, spesifik, ini namanya deception. Jadi kalau sebenarnya bahasanya interpretasi dari informasi tentang si penelitian ini. Kayak tadi contohnya Milgram bilangnya bahwa seolah-olah si konsentrate itu kan yang jadi subjek penelitian gitu. Partisipannya jadi asisten penelitiannya si Milgram. Tapi justru terbalik, justru subjek penelitian itu si partisipan, konsentrate itu yang asisten. Itu tetap deception. Tujuannya apa ada deception? Supaya satu, nggak ada bias dari si partisipannya, terus partisipannya juga melakukan otonomi, tidak melakukan kontrol gitu, bahwa saya tahu ini apa yang akan diuji atau diteliti, maka nanti perilaku saya menyesuaikan terhadap tujuan penelitian itu. Nah, itu nggak diharapkan kayak gitu, maka ada deception. Jadi inform consent. Nah, terus bermasalah nggak sih deception ini? Kayak tadi kan pertanyaannya, gimana kalau udahnya orangnya jadi stres gara-gara dia habis menyiksa orang, dia stres terhadap teriakan-teriakan si Confederate. Ini kalau misalnya kalian melakukan penelitian seperti ini dengan deception yang tinggi, terus kalian udah penelitian, udah aja beres, itu jadi tidak etis. Terus gimana dong biar etis? Biar etis, ada namanya debriefing. Debrief ya. Jadi DEBR, debrief. Ya kalau briefing itu di depan, kita briefing dulu. Nah, ada acara teman-teman yang ikut organisasi atau apa pasti tahu. Briefing dulu. Nah, ada debrief. Debrief itu disimpannya di akhir. Itu kayak review lah. Jadi kita cerita. Wah, terima kasih atas partisipasinya. Terus sebetulnya tadi kita tuh melakukan penelitian ini loh. Ya teman-teman tuh tadi mengalami ini atau melakukan ini tuh tujuannya ini loh. Itu the brief. Dan ketika ada ada impact atau ada resiko secara psikis atau secara fisik, the brief itu tujuan kita untuk meredakan resiko itu. Misalnya ada orang yang sampai stres gara-gara suatu eksperimen, sampai dia sesak napas dan lain-lain, maka kita harus ngasih treatment supaya dia tenang, supaya dia normal kembali. Itu pentingnya debriefing atau debrief. Jadi disimpulkan ketika kita bikin penelitian, kita pertama harus ikuti kode etik. APA, kalau misalnya udah jelas lah. Kalau sebenarnya kayak manajemen, terus pokoknya yang menggunakan penelitian behavior biasanya itu ikut APA. Apalagi psikologi udah jelas American Psychological Association, masa kita nggak ikut kesana. Intinya adalah kita ikut kode etik APA, kita bikin penelitian, harus ada informed consent, sesuai poin-poin yang tadi saya sebutin, dan terakhir harus ada briefing. Nah, ketika misalnya, terus kita udah bikin kayak gini, siapa yang nilai? Siapa yang uji? Biasanya, kalau di beberapa kampus, yang risetnya udah sangat beragam, biasanya ada namanya institutional review board. Jadi kayak tim kode etik atau tim kaji etik. Biasanya kalau kampus negeri itu udah ada tim kaji etik. Kenapa? Karena karena kan kampus negeri itu dikasih duit kan pemerintah. Nggak boleh malu-maluin dong gitu, bikin penelitian yang melanggar etika misalnya, atau apalagi melanggar hukum gitu. Maka harus ada tim kaji etik. Dan kita pun aturannya bagusnya harus ada tim kaji etik. Mungkin kedepannya kalau penelitian psikologi itu udah semakin
beragam, semakin berani gitu, ada eksperimen apa, mungkin Fakultas Psikologi UNIB juga harus bikin tim kaji etik untuk menilai penelitian ini layak atau enggak. Nah, tim kaji etik itu biasanya satu otomatis harus ada ahli dari dalam dan juga ada ahli dari luar. Kita punya kayak ahli tamu lah, misalnya dari siapa yang dia dari Unpad misalnya, apakah dari kampus mana gitu untuk membantu. Waktu kalau di UI sendiri itu udah ada timnya, tim kaji etik. Jadi sebelum kita bikin tesis atau skripsi beres, kita harus submit dulu ke kaji etik. Kaji etik udah ACC, baru kita bisa prasidang, baru kita bisa sidang. Mungkin kedepannya juga kita akan bikin seperti itu supaya penelitian semakin baik. Apa aja sih yang dinilai sama kaji etik? Yang pertama itu sistematika penulisan. Ada standar tuh ya, menulis penelitian seperti apa, artikel seperti apa, skripsi seperti apa, mungkin kalau ada yang pasca sarjananya tesis seperti apa, disertasi seperti apa. Kaji etik itu menilai seperti itu. Ketiga itu kaji etik menilai benefit dan risiko. Kedua itu harus menilai benefit dan risiko, keuntungan dan kerugian. Ketiga itu harus menilai keilmuan apa nanti output dari si penelitian ini. Nah, penelitiannya benar-benar yang nggak jelas gitu, nggak ada hasilnya, nggak ada manfaatnya, itu juga dinilai di tim kaji etik atau di bahasa resminya itu di institutional review boards. Tapi sebetulnya kalau untuk mahasiswa karena ada dosen pembimbing dan lain-lain itu mungkin kalau untuk pengetahuannya atau pengetahuan output dari penelitiannya itu nggak perlu terlalu dikaji. Biasanya itu untuk penelitian yang sifatnya private, atau sifatnya pribadi. Jadi misalnya saya punya tim peneliti misalnya. Gitu. Ketika saya bikin tim peneliti, saya nebeng untuk uji kode etik ke UI misalnya. Nah, itu boleh, bisa dan bayar. Kalau nggak bayar nggak ya? Bayar ya. Kayaknya bayar ya, walaupun mungkin nggak tahu banyak atau dikit cuman, tapi rasanya bayar. Jadi kita bayar, minta diuji, nanti dia bilang akan seperti gimana gitu hasil. Biasanya kalau tesis atau tugas mahasiswa atau skripsi dia nggak perlu lagi karena tetap dikaji etik, tapi hanya dari segi satu sistematika, kedua dari risk and benefit, keuntungan dan manfaat dan mudarat. Nah, bicara tentang risk dan benefit, manfaat dan mudarat, biasanya ada 3 level. 3 level penelitian ini dianggap berbahaya atau enggak. Level pertama itu disebut extreme research. Jadi extreme research ini penelitian yang benar-benar nggak ada bahayanya sama sekali. Jadi kayak kuesioner biasa aja, jawab biasa itu mungkin masuknya extreme research. Sebenarnya tidak perlu informed consent kalau dia masuk ke extreme research. Gitu. Jadi biasanya kalau uji etik, kita masukin dulu draftnya penelitiannya. Kalau misalnya dia masuk extreme research, kita nggak perlu bikin informed consent. Gitu. Nah, tapi kita sebagai peneliti itu nggak bisa dari awal menentukan bahwa penelitian itu extreme research, itu nggak bisa. Tapi nanti penilainya yang menilai bahwa ini extreme research. Gitu. Yang kedua, di atas extreme research itu ada minimal risk research. Jadi riset dengan risiko minimal. Misalnya kayak riset yang kemampuan bernapas, apa sih? Yang ahli olahraga pasti tahu. VOA, VOX, VOA kalau nggak salah ya. Jadi kayak kadar oksigen di dalam darah gitu. Kita disuruh jogging atau disuruh naik sepeda, pasang masker segala rupa gitu. Itu mungkin masuk minimal risk research gitu. Karena resiko yang kita dapat, resiko di sini misalnya kelelahan atau kelelahan lah ya, itu sesuai sama kayak kita kalau beraktivitas sehari-hari. Atau misalnya kalau ada penelitian misalnya, kayak saya suruh orang untuk melakukan pekerjaannya seperti biasa. Contoh misalnya melakukan pekerjaan sehari-hari, itu minimal risk research karena ya udah biasa. Tapi di atasnya lagi, di atas minimal risk research level terakhir yang paling tinggi ada greater
dan minimal risk research, lebih besar dari minimal risk research. Misalnya yang tadi, apakah bisa jadi stres atau jadi ada gangguan pendengaran sampai dapat apa namanya penyakit, misalnya atau paling simpel kayak bicaranya penelitian yang ada variabel suhu nggak masuk angin, itu mungkin masuk ke greater than minimal risk research. Jadi itu etika penelitian. Oh ya, kita bicara etika penelitian tadi dari sejarahnya, secara singkat aja sejarahnya, sampai ke bahwa kita akan menggunakan atau secara modern kita mengacu pada kode etik APA dan perlu bikin informed consent, juga harus diuji di kaji etik penelitian atau istilahnya institutional review boards. Biasanya dalam penelitian tuh ada 2 kejahatan sih gitu ya. Kejahatannya yang satu itu fraud, penipuan. Yang kedua itu plagiarism. Sebenarnya dua-duanya juga penipuan sih, tapi fraud itu penipuannya kayaknya lebih jahat dan lebih niat gitu ya. Jadi fraud itu kayak contohnya adalah penipuannya gimana, pseudoscience itu masuk fraud. Atau misalnya kita merekayasa penelitian, merekayasa survei berdasarkan pesanan, memilih-milih partisipan penelitian supaya hasil yang didapat sesuai dengan hipotesa kita atau sesuai dengan tujuan kita, itu masuk fraud. Plagiarisme itu secara sengaja atau tidak sengaja kita mengklaim pekerjaan orang. Ini gitu plagiarisme. Ya kalau misalnya saya nulis di penelitian, misalnya gini, self image itu terdiri, contoh lagi itu ya, di kelas ini tuh kelas saya kasih contoh. Misalnya contohnya itu lagi, self image itu terdiri dari actual self image dan ideal self image. Maka saya harus nulis tuh Bandura tahun berapa. Kalau saya kan nulis Bandura tahun berapa, berarti itu sama dengan saya mengaku-ngaku kerjaannya Bandura menjadi kerjaan saya, atau ucapannya Bandura jadi ucapan saya. Itu termasuk plagiarisme. Plagiarisme ini kalau di dunia riset ini termasuk kejahatan besar. Jadi bahkan ada kasusnya di mana ya? Ada sebuah kampus di Bandung yang rektor sampai turun karena dia kena kasus plagiarisme. Terus misalnya ada yang tadinya profesornya diturunin, hilang gitu. Maksudnya kayak profesor itu kan jabatan sebetulnya, jabatan akademik. Jadi gelar akademik gitu. Dia sampai hilang jabatan akademiknya, diturunkan gitu. Itu gara-gara plagiarisme. Ada juga yang udah calon profesor, udah siap jadi profesor, karena plagiarisme disertasinya dia di blok, jadi nggak bisa jadi profesor. Itu lumayan kejahatan besar dalam dunia akademik. Dan kalau misalnya contoh itu yang simpel ya, maksudnya penelitian kita lupa ngasih kutipan aja jadi plagiarisme. Yang secara ekstrim apa? Penelitian orang lain di aku kita yang nulis, itu plagiarisme besar gitu. Misalnya kalau saya ambil contoh kelas siapa ya? Kelas siapa dong? Nah, teman-teman di kelas B misalnya, ada di kelas B siapa? Ruli misalnya. Ruli bikin penelitian tuh atau bikin skripsi. Terus saya udah Ruli beres skripsi, terus sama saya diubah jadi artikel, namanya bukan nama Ruli lagi, tapi namanya jadi Ilham. Maka itu udah plagiarisme. Karena sebenarnya melakukan penelitiannya Ruli. Tapi saya ngaku-ngaku seolah-olah itu seperti saya kerjain. Walaupun saya kerjain juga kan diubah jadi artikel, tapi kan nggak bisa gitu. Karena tetap yang punya ide penelitian, yang melakukan penelitian, yang melakukan penghitungan hasil, melakukan analisis itu Ruli. Maka itu pekerjaan Ruli. Itu juga plagiarisme, dan itu plagiarisme yang cukup fatal karena itu ngaku-ngaku
penelitian orang kan lebih lagi. Plagiarisme itu kalau di dunia penelitian itu sama kayak nyuri, sama kayak korupsi, itu sebenarnya sama. Gitu. Nyuri kan mengambil hak orang lain gitu kan, plagiarisme juga sama, mengambil hak orang lain. Jadi kalau penelitiannya apa namanya ada benefit besar, misalnya dapat jabatan atau misalnya ada hibah dana, itu kan hak yang bikin penelitian mestinya. Tapi kita ambil, kita plagiat jadi hak kita, maka itu nggak barokah, itu haram berarti. Ya. Jadi itu. Jadi nanti teman-teman hati-hati kalau misalnya bikin laporan, kalian bikin penelitian, ketika kalian menuliskan sesuatu jangan lupa tulis sumbernya siapa. Sumbernya siapa. Atau misalnya kalian tahu nih, sebenarnya kalian tahu secara umum, misal anak-anak zaman sekarang itu lebih senang pakai sosmed atau lebih senang main gadget daripada nonton TV misalnya. Itu kan umum, sebenarnya rahasia umum, semua orang juga tahu kayak gitu. Tapi itu harus tulis sumbernya siapa. Karena kalau di dunia penelitian, ketika kita nuliskan seperti itu aja, akan ditanya, tahu dari mana? Kamu melakukan penelitiannya kayak gimana? Benar nggak gitu? Karena prinsip yang minggu lalu, penelitian itu harus bisa diuji dan harus bisa dibantah. Jadi kalau ada yang iseng, saya nggak yakin, maka saya mau uji, saya mau bantah. Gitu. Karena misalnya menurut saya, kalau di kota mungkin iya, kalau di kampung nggak kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu. Ya. Jadi hati-hati ketika bikin penelitian, jangan sampai terkena kasus plagiarisme. Ya. Jadi itu materi minggu ini tentang etika penelitian. Berapa lama kita kelas? Ketiga SKS sebetulnya cukup panjang. Oke, tapi ya nggak apa-apa. Tugasnya jadi 2 ya. Jadi kalian tonton film The Experimenter, bercerita tentang penelitiannya Stanley Milgram. Filmnya nanti saya cari dulu. Mudah-mudahan hari Senin itu saya bisa upload filmnya. Ya. Kalau nggak bisa, paling saya kirim linknya, silahkan nonton masing-masing. Satu itu. Yang kedua, apa sih tadi tugasnya? Oh ya. Yang kedua itu tugasnya, berilah 2 buah contoh masing-masing resiko penelitian yang sifatnya psikologis 2 contoh, fisik yang sifatnya fisikal itu 2 contoh. Ya. Jadi misalnya saya pernah ini penelitiannya Hawthorne effect misalnya. Hawthorne effect itu kalau menurut saya punya resiko ke psikologis. Apa resiko psikologisnya dan kenapa? Ya udah kasih contoh alasannya ya. Ini diulangi ya. Tugas pertama itu kalian nonton film si Experimenter Stanley Milgram, terus kalian ceritakan proses penelitiannya, proses eksperimen itu kayak gimana dari awal sampai penelitian itu berakhir. Satu itu. Yang kedua, kalian berikan contoh masing-masing 2 resiko psikologis dan risiko fisiologis atau fisik dari penelitian perilaku beserta alasannya. Dikumpulin seperti biasa, nggak usah mepet-mepet lah. Ya, kita kumpulin minggu depan sebelum jadwal perkuliahan. Ya, kalau teman-teman kelas B, maka silakan kumpulin sebelum 7.50. Untuk teman-teman kelas C, silakan kumpulin sebelum 11:10. Nanti saya bikin form tugasnya di Google Classroom, jadi silakan seperti biasa submit di Google Classroom. Oke? Kalau ada pertanyaan, boleh silakan tanya di WhatsApp group, boleh japri, boleh tanya di Google Classroom. Ya. Mau tentang penelitian ini atau kalian punya pengalaman tentang suatu hal, silakan tanyakan aja. Nggak usah ragu-ragu. Terus saya mungkin akan upload video ini dulu. Nanti setelah itu saya akan menyusul upload PPT-nya. Jadi silakan tonton dulu video ini sampai tamat. Nanti berikutnya saya nyusul bikin upload PPT-nya. Tugas itu nggak akan saya posting dulu karena nanti akan saya posting di hari
mungkin sekitar hari Rabu. Besok Senin, nggak hari Rabu lah. Hari Selasa atau Rabu lah kayak gitu. Jadi supaya apa? Supaya teman-teman pengen tahu tugasnya apa, nonton dulu videonya. Jadi kalau misalnya nggak nonton video, maka nggak akan tahu tugasnya. Kecuali kalian ngasih spoiler. Jadi kalian jangan ngasih spoiler yang udah nonton video. Ya biarin teman-temannya semua nonton dulu videonya. Oke? Silakan kalau ada yang mau tanya, jangan ragu-ragu. Mau sesuai jadwal, mau di luar jadwal, boleh. Silakan tanya. Ya. Terima kasih yang udah nonton. Sehat selalu, jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semua dijaga dari virus COVID-19. Keluarga teman-teman juga, orang-orang terdekat teman-teman, semuanya sehat selalu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Minggu depan mungkin nanti saya pikirkan lagi kita akan asinkronus atau sinkronus. Tapi mungkin kalau memang memungkinkan asinkronus aja supaya kuota dan sinyalnya mungkin kayaknya lebih aman ya. Jadi nanti saya pikirin dulu ya. Oke ya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.